Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya di Dahana Dewa Channel di Somarkeso So. Di video kali ini saya akan membahas tentang meditasi, terutama mengenai pertanyaan yang tadi masuk di inbox saya tentang bagaimana cara membedakan antara penglihatan yang benar dan penglihatan yang timbul karena pikiran-pikiran tertentu dikala seseorang melakukan meditasi. Karena yang bertanya ini adalah mungkin beliau seorang pemula dari meditator, ya. Dan lagi pertanyaannya juga ditanyakan tentang satu pertanyaan yang menyangkut tentang mengakses informasi semesta, yaitu kejadian sebelum terjadi itu terlihat dulu di saat beliau melakukan meditasi. Jadi begini, di video kali ini saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan juga sesuai dengan channel YouTube ini, yaitu yang dimana membahas tentang meditasi pernafasan nafas sehat dan meditasi tentang kedalaman diri. Jadi penglihatan panjenengan yang tadi bertanya itu, Mbak Nada, penglihatan panjenengan mengenai makhluk-makhluk yang dimana jenengan katakan itu makhluk gaib, ya, makhluk gaib tadi, dan cara membedakannya bagaimana, apakah itu penglihatan yang benar atau sekedar muncul dari pikiran. Maksudnya itu muncul melalui endapan pikiran. Nah, di sini sebenarnya panjenengan sudah menjawab, cuma mungkin saya akan sedikit menggamblangkan, ya, bahwa intinya penglihatan kita ketika kita berada di frekuensi rendah, di situ alam bawah sadar kita yang akan melihat, dan penglihatan tersebut kadang bisa muncul melalui pola pikir kita, yaitu sesuatu yang kita takuti atau mungkin sesuatu yang sebelumnya kita dengar dari orang lain, seperti halnya genderuwo, kuntilanak, terus wewe gombel, terus jin atau apa tadi, atau pocong. Di situ bisa muncul dari pikiran kita sendiri, yang dimana erat kaitannya antara pikiran kita dengan selaput mata kita, terutama sel-sel penghubung antara otak dan mata. Jadi begini, betapa besarnya kekuatan daya cipta otak kita, sehingga ketika kita mendengar saja, satu misal ya, kita mendengar saja jangan ke sana, di sana ada pocong. Itu di otak kita langsung menggambarkan gambar sosok pocong. Sehingga kalau kita lewat situ, kadang kita melihat, itu kadang-kadang muncul dari otak kita sendiri. Bagaimana cara mengantisipasi? Nah, cara mengantisipasi adalah kita harus tetap rileks, tetap tenang. Yang pertama, tubuh kita, otak kita, saraf-saraf otak kita tetap tenang, sehingga di situ sangat erat hubungannya dengan ketenangan jiwa kita, ketenangan pikiran kita yang dimana sangat biar. Oke. Dan penglihatan yang benar itu bagaimana? Jadi begini, penglihatan yang benar-benar Anda lihat di alam bawah sadar panjenengan itu akan bisa jenengan alami dan jenengan bedakan ketika jenengan melihat satu penglihatan yang dimana sebelumnya jenengan tidak pernah membayangkan, tidak pernah punya rasa takut, tidak pernah punya ingatan omongan orang-orang itu yang dimana di depan sana itu angker begini begitu. Di situ jenengan harus mengkondisikan otak jenengan kosong, dalam artian tetap berada di level kesadaran.
sehingga tidak mengaktifkan alam pikir bawah sadar panjenengan, sehingga otak jenengan pun tidak akan pernah bisa merespon atau tidak akan merespon itu semua. Maksudnya merespon demit-demit yang tadi itu saya jawab tadi, saya omongkan tadi. Terus yang kedua, di sini bisa jenengan buktikan dengan praktek panjenengan ketika panjenengan mau melakukan meditasi lagi, yaitu kondisikan pikiran panjenengan tenang, saraf-saraf panjenengan tenang, urat-urat panjenengan semua tenang, jiwa panjenengan tenang, sehingga di situ sistem keluasan otak itu akan meluas dan tidak terjurus, tidak dijuruskan gitu. Jadi ketika sebelum panjenengan melakukan meditasi tersebut, jenengan harus mengkondisikan pikiran panjenengan kosong, jiwa panjenengan tenang, saraf panjenengan tenang. Yang kedua kali, ketika jenengan melakukan meditasi tersebut, hanya diniatkan saja, lepaskan semuanya, lepaskan pikiran-pikiran, ketegangan-ketegangan, hanya fokus pada nafas saja. Kecuali jenengan ingin melawan sesuatu, yaitu misalnya kepingin tahu masa lalu tempat ini, tempat yang dimana panjenengan melakukan meditasi itu. Di situ jenengan hanya meniatkan, tentunya dengan cara panjenengan nggih. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tunjukkanlah masa lalu tempat tinggal saya ini. Jenengan meditasi beberapa menit. Di situ jenengan akan bisa mengakses informasi semesta, termasuk tadi yang menanyakan tentang penglihatan kejadian sebelum terjadi, itu masuk dalam konteks mengakses informasi semesta. Di situ. Tapi di situ semua tanpa panjenengan sadari bahwa sebenarnya ketika jenengan melakukan proses meditasi tersebut, panjenengan fokus di nafas kosong. Dalam artian panjenengan itu fokusnya di dada sini. Di dada sini. Walaupun nafas panjenengan langsam, buang, tarik, buang. Itu pikiran panjenengan berada di dada, sehingga jenengan melihat itu semua. Jadi tinggal meniatkan kalau di situ, dan jangan lupa bahwa sebenarnya dalam dunia meditasi itu ada tahap-tahap tertentu. Yang pertama tahap ketakutan, tahap kebingungan, tahap delusi, tahap pencarian diri, tahap penentuan. Disitulah yang mungkin harus kita pahami, sehingga pikiran kita tidak tergoyahkan dengan apa pemandangan, apa yang panjenengan lihat, dengan sesuatu yang panjenengan lihat. Di situ akan sangat manfaat buat panjenengan pribadi loh ya. Kecuali kalau panjenengan itu bisa mengembangkan, sehingga kemungkinan besar sangat bisa bermanfaat untuk orang-orang dekat panjenengan, terutama keluarga panjenengan dulu. Jangan berpikir untuk orang banyak dulu. Yang pertama untuk panjenengan, yang kedua untuk keluarga panjenengan, yang ketiga mungkin untuk teman-teman saja, yang keempat, nah itu proses biasanya proses. Jadi nanti di lain hari saya berjanji saya akan membahas lagi tentang meditasi kedalaman diri, hingga bagaimana
cara mengembangkan sesuatu yang Anda pahami dengan meditasi. Maksudnya misalnya panjenengan berjualan ini itu agar laris bagaimana. Jadi panjenengan sendiri bisa memula dengan cara panjenengan. Tentunya setelah logika dipakai semua, yaitu misalnya panjenengan jualan tempat, jenengan lihat, jenengan pikir tempatnya bagaimana. Kedua kali, sesuatu yang panjenengan jual itu bagaimana di lingkungan panjenengan. Ketiga kali, cara marketing. Terus keempat kali baru panjenengan yang akan panjenengan pelajari pastinya tentang pelarisan, supaya panjenengan semua kalau jualan itu laris. Di situ insya Allah saya berjanji akan saya buka semuanya. Terima kasih. Semoga dengan ulasan sedikit ini panjenengan semua bisa memahami dan bisa mengerti. Di video kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya minta maaf jika ada yang kurang paham. Saya minta maaf sebesar-besarnya segala kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu.